Halo, kembali lagi bersama saya Mayesti Destania dengan NIM L1A11 958 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya kembali membawakan materi dari mata kuliah Silvikultur Hutan Alam yang berjudul Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur Indonesia ataupun TPTJ yang ada di Indonesia. Apa sajakah yang terkait dengan TPTJ yang ada di Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas sedikit latar belakang dari sistem TPTJ ini sendiri, di mana di dalam Kepmenhut nomor 485 tahun 1989, di mana sistem silvikultur pengolahan hutan alam produksi di Indonesia dilaksanakan dengan sistem tebang pilih tanam Indonesia ataupun TPTI. Namun akan tetapi dari hasil evaluasi pelaksanaan TPTI ini dapat ditemukan beberapa hasil. Yang pertama, hasil kegiatan ini belum terlihat secara langsung di lapangan sehingga dapat menimbulkan anggapan bahwa pada areal bekas tebangan ini belum ada kegiatan. Lalu yang kedua itu ada untuk hasil secara teknisnya dapat kita temui kesulitan dalam melakukan pemeriksaan ataupun pembinaan serta pengawasan. Nah, maka dari itu dikeluarkanlah Kepmenhut nomor 435 tahun 1997 tentang tebang pilih tanam jalur ataupun TPTJ ini sendiri, di mana jenis yang ditanam merupakan jenis tanaman komersil setempat yang berumur sedang dan panjang, terutama dari jenis Dipterocarpaceae. Nah, untuk hal ini tujuannya itu agar kegiatan pengelolaan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dengan melaksanakan tindakan-tindakan silvikultur yang melalui jalur sehingga untuk pembinaan pengawasan hutannya ini lebih terjamin. Lalu di slide selanjutnya kita akan menemukan apa saja prinsip-prinsip dari sistem TPTJ ini sendiri. Yang pertama itu ada prinsip sistem silvikulturnya ini ditujukan untuk tegakan yang tidak seumur. Lalu yang kedua, untuk teknik pemanenannya ini dipilih dengan sistem tebang pilih. Lalu prinsip TPTJ ini sendiri berguna untuk meningkatkan riap. Yang keempat ada untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kelima ada untuk menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman-tanaman. Lalu yang terakhir ada untuk penanamannya jenis unggulan lokal dalam jalur yang diutamakan. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas sedikit beberapa pengertian dari TPTJ ini sendiri, di mana yang pertama itu adalah pemanenan tebang pilih ini merupakan tebangan yang berdasarkan limit diameter tertentu pada jenis-jenis niagawi dengan setiap ataupun dengan tetap memperhatikan keanekaragaman dari hayati setempatnya. Lalu ada yang kedua yaitu penanaman dalam jalur yang merupakan kegiatan menanam dalam rangka pemanfaatan ruang tumbuh dengan jenis-jenis tanaman unggulan yang ada di tempat tersebut. Nah, yang ketiga itu ada definisi dari jalur yang antara lain merupakan jalur tegakan tinggal yang dibina dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas sedikit apa sih tujuan dari sistem tebang pilih tanam jalur ini, yang dimana setiap kegiatan itu mengharapkan hal-hal positif, seperti untuk meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan yang tidak seumur tadi melalui sistem tebang pilih, dan untuk memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap-riap dalam rangka memperoleh pemanenan yang lestari. Nah, tentunya dalam kegiatan TPTJ ini memerlukan sasaran agar dapat menciptakan kegiatan yang baik dan benar. Yang pertama itu ada untuk mengatur pemanfaatan kayu yang optimal pada hutan alam produksi. Lalu yang kedua itu adalah sasarannya untuk meningkatkan potensi hutan baik, kualitas maupun kuantitasnya pada areal bekas tebangan dengan cara menanam jenis-jenis komersil yang utama seperti Dipterocarpaceae yang diharapkan dapat menjamin komunitas produktif yang baik. Nah,
Yang ketiga itu ada sasaran TPTJ ini, yaitu untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan hutan yang dilaksanakan di lapangan tersebut. Nah, di sini saya juga akan melampirkan ketentuan umum dari sistem TPTJ sendiri. Yang pertama harus menggunakan penerapan pembangunan HTI di sistem TPTJ ini, yang merupakan pengembangan dari sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi. Nah, lamanya HPH dengan sistem TPTJ ini ditetapkan 35 tahun ditambah 35 tahun sama dengan 70 tahun. Nah, untuk dari lebar jalur sendiri, yaitu lebar jalur tanamnya itu berkisar 10 meter dan jarak antara dua jalur tanam dari sumbu utama yaitu 25 meter. Lalu untuk jalur tanam dari utara ke selatan bila berbukit itu mengikuti kontur. Nah, untuk jarak tanam dalam melarikan tersendiri sebesar 5 meter. Nah, untuk jenis yang ditanam adalah jenis komersil setempat yang berumur ataupun berumur sedang dan panjang, yang utamanya seperti jenis-jenis Dipterocarpaceae. Lalu untuk jalur tanam selebar 10 meter merupakan jalur bebas naungan, harus bersih dari pohon-pohon yang menaunginya, dan pada jarak 1,5 meter dari kiri kanan ataupun dari sumbu jalur tanam harus bersih dari semak belukar. Lalu untuk jalur tanam sendiri tidak boleh dilewati alat berat kecuali pada pinggir jalur sebelum adanya tanaman. Nah, jalur sendiri harus jalur bersih dan sama sekali tidak boleh dilewati angkutan kayu. Nah, untuk tumbuhan yang sehat pada tingkat pancang dan tiang yang berada pada jalur tanam itu dipertahankan. Nah, untuk jarak antara tanam dipertahankan itu berkisar 5 meter. Lalu untuk penebangan pada jalur antara dilakukannya dengan sistem tebang pilih, dia itu mencapai ataupun dengan diameter 40 cm ke atas. Lalu di sini ada rumus, yaitu jalur tanam sama dengan jalur bersih ditambah jalur bebas naungan. Sementara untuk jalur bersih yaitu jalur yang bebas dari semak-semak dengan lebar 3 meter dan menjadi tempat penanaman. Lalu untuk jalur bebas naungan sendiri sama dengan jalur yang selebar 10 meter tadi, yang bebas dari pohon-pohon yang dapat menaungi jalur dan ataupun anakan pohon tersebut dan sinar matahari yang secara vertikal menyentuh mereka. Lalu di slide selanjutnya saya menampilkan skema dari sistem tebang pilih tanam jalur ini, di mana di sini nampak keterangan di mana limit diameter tebang jalur antara 45 cm, yaitu jalur bebas naungan secara bertahap diperlebar sesuai dengan perkembangan tanaman maksimal 7 meter. Nah, di slide selanjutnya saya akan menampilkan tahapan kegiatan dari sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur Indonesia. Ya, dan waktu pelaksanaannya. Di mana yang pertama itu ada rancangan penataan areal kerja yaitu PAK dan risalah yang dilakukan itu 2 tahun sebelum pelaksanaan. Nah, yang kedua itu ada pembukaan wilayah hutan yang dilaksanakan setahun sebelum pelaksanaan tersebut. Lalu yang ketiga ada pengadaan bibit juga dilakukan setahun sebelumnya. Lalu yang keempat ada penebangan diameter yang tadi itu sesuai ketentuan 40 cm ke atas dan pembuatan jalur bebas naungan yang dilakukan pada saat pelaksanaan. Nah, yang kelima itu ada penyiapan jalur bersih dilakukan juga pada saat pelaksanaan. Nah, yang keenam itu ada penanaman. Lalu yang ketujuh ada pemeliharaan, dia itu dilakukan setahun sesudah panen. Nah, yang ke-8 itu ada perlindungan, di mana waktu pelaksanaannya itu dilakukan setiap 1 tahun sekali.
Nah, yang terakhir di sini saya akan menampilkan pelaksanaan kegiatan dari inventarisasi TPTJ yang meliputi yang pertama ada pencatatan jenis pohon, lalu yang kedua ada pengukuran diameter pohon, yang ketiga ada pengukuran tinggi pohon, yang keempat ada penandaan pohon-pohon yang akan ditebang, lalu yang kelima ada penandaan pohon-pohon yang akan dipertahankan, lalu yang keenam ada menghitung jumlah pemudaan dan penyebarannya, lalu yang terakhir ada pembuatan peta pohon. Nah, demikian sedikit tentang materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem tebang pilih tanam jalur yang ada di Indonesia. Nah, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.